seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Soe. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring karena situasi kita saat ini menghendaki kita untuk belajar dengan menggunakan berbagai media, tidak harus tatap muka. Kali ini kita dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Pelajari teks berita, teks iklan, slogan, dan poster. Kali ini fokus kita adalah teks eksposisi. Dalam pembelajaran tentang teks eksposisi ini ada dasar, namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa kalian harus menyimak isi materi ini dari awal hingga akhir dan mengerjakan semua tugas di akhir pembelajaran ini. Dasar dalam materi teks eksposisi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksposisi, menyimpulkan isi teks, kemudian mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Dan yang terakhir, menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisannya. Peserta didik, kita langsung saja pada kompetensi dasar kita 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi informasi teks eksposisi, mampu menyimpulkan isi teks eksposisi yang dibaca. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi. Kalian boleh menyimaknya dengan baik. Kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. Di kelas biasanya dilakukan pembelajaran ulangi, di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis bagi guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid maupun guru dan murid semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Demikian contoh teks eksposisi. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Apa itu teks eksposisi? Ada beberapa pendapat terkait dengan teks eksposisi. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan, misalkan suatu karangan. Paragraf eksposisi ini sifatnya adalah ilmiah atau non-fiksi. Pendapat yang kedua, menurut Wikipedia, eksposisi merupakan salah satu jenis paragraf yang isinya bertujuan untuk bisa memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang padat, singkat, serta juga jelas. Dari kedua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau menguraikan suatu hal yang mengandung gagasan dan fakta yang kuat dan sifatnya non-fiksi. Peserta didik, kalian harus tahu tentang ciri-ciri umum teks eksposisi. Salah satunya menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, kemudian gaya informasinya mengajak, gayanya bersifat informatif, isinya singkat, padat, akurat, dan penyampaiannya secara lugas serta memakai bahasa yang baku atau bahasa resmi. Kemudian isinya tidak memihak, yang berarti tidak ada paksaan kemauan penulis pada pembaca. Dan di dalamnya terkandung fakta yang digunakan sebagai kontribusi dan alat untuk menyatakan kontritasi.
Jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ini ada 9 jenis, diantaranya yang pertama eksposisi definisi, yaitu sebuah paragraf yang menjelaskan definisi suatu topik tertentu. Kemudian eksposisi proses, yaitu jenis teks eksposisi yang berisikan langkah-langkah atau juga cara untuk melakukan sesuatu hal dari awal sampai akhir. Kemudian ada eksposisi ilustrasi, yaitu jenis ini memaparkan informasi atau juga penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran secara sederhana mengenai suatu topik dengan yang lain yang memiliki kesamaan sifat juga kemiripan dalam hal-hal tertentu. Kemudian ada eksposisi laporan, yaitu eksposisi yang merupakan sebuah laporan dari sebuah berita atau juga penelitian tertentu. Kemudian ada juga eksposisi perbandingan, yakni eksposisi yang mengandung gagasan dan gagasan utamanya tersaji dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada juga eksposisi pertentangan, yaitu jenis eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan sesuatu dengan hal yang lain. Kemudian ada juga eksposisi berita, yaitu eksposisi yang di dalamnya berisi pemberitaan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar atau koran atau juga majalah. Kemudian yang ke-8, eksposisi analisis, merupakan proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama dalam beberapa subbagian. Setelah itu masing-masing dikembangkan secara berurutan. Kemudian ada juga eksposisi klasifikasi atau eksposisi yang mengelompokkan suatu hal ke dalam kategori-kategorinya. Kalian juga perlu ketahui akan unsur-unsur teks eksposisi. Ada 2 unsur utama dalam teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga sebagai ide atau pendapat, isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Contoh gagasannya yaitu virus corona sangat berbahaya. Atau yang kedua, kegiatan belajar dilakukan dari rumah. Ini adalah contoh dari gagasan. Fakta. Nah, fakta ini merupakan data yang digunakan untuk memperkuat pendapat atau gagasan dan sifatnya dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan. Contoh kalimat-kalimat yang mengandung fakta, misalnya yang pertama, virus corona menyebar di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Dan yang kedua, contohnya, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Berikutnya adalah pola-pola pengembangan dalam teks eksposisi. Pola pengembangan pada teks eksposisi berupa sebab akibat. Artinya tiap kalimat dan paragraf saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Ada 4 pola pengembangan teks eksposisi, diantaranya pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Yang pertama adalah pola umum khusus, disebut juga sebagai pola atau paragraf deduktif. Dalam pola ini, ide pokok diletakkan di awal teks, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung atau penjelas. Contohnya, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil, seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, yaitu dapat menghancurkan bangsa. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan umum khusus. Kalimat yang digarisbawahi adalah kalimat yang merupakan kalimat utama dan berada di awal paragraf, sehingga ini merupakan contoh dari pola pengembangan umum khusus. Berikutnya, khusus umum ini disebut juga dengan pola atau paragraf induktif. Dalam pola ini, kalimat-kalimat pendukung diletakkan di awal teks, kemudian diikuti dengan kalimat utama atau ide pokok. Contohnya adalah, kebakaran hutan masih terus terjadi di musim kemarau. Begitupun dengan penebangan liar yang semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suramnya hutan kita. Pada kalimat yang terakhir yang digarisbawahi merupakan kalimat utama dan terletak di akhir paragraf, dan ini merupakan contoh dari paragraf induktif. Kemudian pola ilustrasi di dalamnya itu disertai dengan
pengalaman atau contoh dari kehidupan nyata seseorang. Ilustrasi atau kejadian nyata digunakan untuk meyakinkan pembaca terhadap gagasan yang disajikan dalam teks. Contohnya, tidak semua bidang yang ada dapat dikuasai seorang anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang tulis-menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut. Suatu hari nanti mungkin dia akan menjadi sastrawan atau penulis yang sukses. Nah, dalam contoh paragraf ini ada perbandingan, ulangi, ada ilustrasi dari kehidupan nyata seseorang. Adalah pola perbandingan. Pola perbandingan ini di dalamnya memberikan perbandingan dari sebuah perbedaan atau persamaan suatu gagasan dengan gagasan yang lain untuk memperkuat ide tersebut. Contohnya, perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik, meskipun anak belajar dari rumah. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh jika semua komponen bersatu. Maka dari itu, pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu agar kualitas pendidikan kita dapat maju. Dalam paragraf ini ada kalimat yang membandingkan gagasan yang hendak disampaikan atau pernyataan lain, yaitu seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh jika semua komponen bersatu. Inti perbandingannya ada pada berikutnya kita ada pada kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan, maka ada 3 jenis, yaitu yang pertama paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, SMP Negeri 1 Soe merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Nah, kalimat yang digarisbawahi pada kalimat pertama dengan sendirinya kalimat tersebut adalah kalimat utama dan di dalamnya terdapat ide pokok. Yang berikutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang kebalikan daripada paragraf deduktif tadi, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, contohnya adalah banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran SMP Negeri 1 Soe merupakan sekolah favorit. Nah, kalimat terakhirnya merupakan kalimat utama. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal maupun di akhir daripada suatu paragraf. Fungsinya adalah untuk saling menegaskan antara kalimat utama yang di awal dan kalimat utama yang di akhir. Contoh kalimatnya, SMP Negeri 1 Soe merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Negeri 1 Soe selalu menjadi sekolah percontohan. Nah, kalimat yang pertama di garis bawahi tersebut merupakan kalimat utama, dan juga kalimat pada bagian yang terakhir atau kalimat terakhir juga merupakan kalimat utama. Kedua kalimat utama ini saling menegaskan dan fungsi mereka juga sama, yaitu sebagai kalimat utama. Ini contoh paragraf. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada gagasan umum atau ide pokok. Apa itu gagasan umum? Kalian mungkin kelas 7 kemarin sudah mengetahui bahwa di dalam sebuah kalimat utama itu ada ide pokok atau ada gagasan umum yang fungsinya untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, ide pokok ini bisa kita tentukan dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu kita meringkas kalimat utama. Contohnya, bunga mawar itu indah, diringkas. Ketika diringkas, dia menjadi bunga mawar indah. Nah, kita bisa lihat perbedaannya, yaitu kata itu dalam kalimat yang pertama dihilangkan. Ketika kita meringkas, kita tidak boleh sampai mengurangi makna daripada kalimat tersebut. Dan yang kedua itu bisa juga kita tulis kembali kalimat utamanya. Misalnya, belajar dilakukan dari rumah. Kita kalau salin, kita salin saja, belajar dilakukan dari rumah. Sama persis dengan yang di awal. Kita ada pada akhir pembelajaran, kalian diminta untuk menyimpulkan pembelajaran ini dan mengembangkan wawasan kalian tentang kompetensi dasar 3.5 melalui pengerjaan tugas sesuai dengan lembar kerja yang didapat dari guru mata pelajaran. Sekian, terima kasih.
Selamat belajar dari rumah, selalu jaga protokol kesehatan. Selamat sore.